Balik lagi sama Andi Toyota Cooking Channel. Hari ini aku mau masak strawberry, orange, dan kiwi mochi. Jadi jajanan ini tuh terkenal banget. Kalau kalian ada yang pernah ke Jepang, itu kalian pasti nggak asing lagi sama jajanan satu ini. Jadi jajanan satu ini tuh terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama itu pasti buahnya. Ada juga yang biasanya pakai es krim juga ada di dalamnya. Nah, lapisan kedua itu pakai anko. Anko itu kacang merah Jepang yang kalian rebus lama, terus kalian kasih gula lagi. Pokoknya dia seperti kalau kalian pernah makan onde-onde, itu kan ada dalamnya kayak ada kacang warna putihnya tuh. Itu terbuat dari kacang hijau. Kurang lebih sama seperti itu. Terus lapisan terakhir itu adalah mochinya. Mochi itu terbuat dari beras Jepang. Kalau kalian pengen bikin traditional way-nya yang asli, itu beras ketan yang manis. Itu kalian bikin seperti nasi, terus kalian tumbuk-tumbuk, itu yang lama. Itu bakal jadi mochi lama-lama. Cuma hari ini aku mau pakai tepung ketan putih. Nah, untuk angkonya itu harusnya kan pakai kacang merah. Cuma hari ini aku mau ganti jadi kacang putih. Hari ini aku mau pakai kacang hijau. Kacang hijau ini udah dikupas. Nah, aku mau jelasin kalian stepnya. Stepnya pertama itu aku mau bikin anko warna putihnya pakai kacang hijau. Nah, di sini ada kacang hijau kupas, udah aku rendam pakai air semalaman. Terus kalian tirisin seperti ini. Nah, kalau udah kalian tirisin seperti ini, pakai air bersih, kalian rebus kurang lebih 15 menit. Nah, pertama-tama ini kacang hijau kupasnya udah aku tirisin, terus kita masukin air. Nah, kita rebus sampai mendidih kurang lebih 10-15 menit ya. Nah, ini kacang hijaunya udah mateng. Kalau udah mendidih seperti ini, kita blender dulu sekali ya. Nah, lalu kita masukin ke blender semuanya. Kita blender ya. Nah, ini udah halus, udah seperti jus. Lalu next, kita saring dia pakai strainer seperti ini, dan kalian bakal lihat ini sari-sari yang paling halusnya bakal turun ke bawah. Nah, lalu pelan-pelan di sini kita dorong dia seperti ini. Kita putar-putar sampai yang paling halus saja yang turun ke bawah. Terus yang nggak turun ke bawah seperti ini, nah, kalian bakal lihat ada sisa-sisa seperti ini. Ini jangan dipakai ya. Ini yang kita pakai cuma bagian halus saja seperti ini. Nah, kalau udah, kita hidupin apinya. Nah, di sini apinya kita pakai api medium low. Jadi apinya kecil aja, jangan terlalu besar. Seperti ini. Nah, sambil diaduk-aduk seperti ini, kita masukin gula 100 gram. Nah, di sini kacangnya aku tadi pakai 400 gram ya. Jadi untuk 400 gram kacang aku pakai 100 gram gula. Nah, di sini kalian aduk-aduk terus. Kalian bisa tinggalin juga sekitar 5 menit, cuma jangan sampai ditinggalin banget. Kalau udah 5 menit kalian aduk-aduk lagi. Ini butuh waktu proses 50 sampai 1 jam. Nah, kalau udah 50 menit sampai 1 jam, kalian bakal lihat dia bakal kental seperti ini. Walaupun kalian jatuhin, dia jadi nyatu gini. Nah, ini udah halus banget. Terus kita diamin di dalam kulkas kurang lebih 15 menit biar dia nggak panas. Ya, selanjutnya aku mau bikin mochinya. Di sini mochinya aku pakai tepung ketan putih. Yang aku pakai ini merek NE. Ini kalian bisa dapetin di supermarket terdekat
atau nggak harus ini ya mereknya, kalian mau pakai tepung ketan putih atau glutinous rice flour, atau kalau aslinya itu pakai mochiko. Jadi mochiko itu tepung khusus untuk mochi, cuma kalian kalau di Indonesia bakal susah nyarinya. Jadi kalau kalian mau pakai tepung ketan putih juga hasilnya bakal enak, nggak beda jauh. Nah, pertama-tama yang kalian butuhin tuh tepung. Terus sebenarnya kalau aslinya itu pakai air putih biasa, cuma aku pakai susu karena menurutku isi susu lebih enak. Lalu di sini karena di sini tuh ini aku pakai tepung ketan putih 400 gram, aku pakai gula 100 gram. Nah, pertama-tama tepung ketan putih. Jangan pakai tepung terigu atau yang lainnya, tepung ketan putih. Terus gula 100 gram. Lalu susu. Di sini aku pakai susu Greenfield. Untuk susunya itu kira-kira makanya kurang lebih 150 ml. Jadi masukinnya dikit-dikit aja. Terus kalian aduk. Terus masukin lagi. Aduk. Ups. Nah, aku mau pakai wooden spatula. Tadi pakai yang itu susah. Nah, di sini total aku tadi pakai susunya itu 220 ml, jadinya tadi kan aku bilangnya 150. Cuma karena terlalu dia kurang kental jadi aku pakai 200. Oke, nah kalau udah diaduk seperti ini, kita mau masukin ke ini, ada bowl. Nah, kita pindahin ke tempat seperti ini. Untuk kalian yang punya microwave, kalian bisa microwave dia 4-5 menit. Tapi kalau kalian yang nggak punya microwave, ini bisa dikukus kurang lebih 15 sampai 20 menit tergantung api. Nah, untuk konsistensinya ini seperti susu kental manis ya, dia konsisten dia, jadi kayak nggak encer dan nggak kental banget gitu. Nggak, maksudnya kayak dia masih tetap turun ke bawah kalau kalian angkat, cuma nggak encer banget. Nah, kalau kalian ikutin untuk susu 220 ml, untuk gula 100, dan untuk tepung ketan putihnya 400, kalian bakal dapetin konsistensi seperti ini. Lalu kita kukus dia selama 15 menit, dan setiap 5 menit kita aduk-aduk ya. Untuk ngaduknya itu yang di luar ini kan mateng nih, jadi kalian dari luar masukin ke dalam gitu biar dia rata. Nah, kalian bisa lihat ini di atasnya udah agak mateng dan di dalamnya masih mentah. Nah, kayak gini kalian aduk-aduk lagi biar matangnya rata aja sih sebenarnya ini. Nanti juga terakhirnya kalian bakal aduk lagi. Nah, kalau udah kayak gini, kita tutup lagi. Terus rebus another 5 minutes. Ini udah mateng. Ini udah 15. Kalau kalian pakai apinya di rumah kecil itu bisa sampai 20 menit juga. Nah, kalau udah seperti ini udah mateng. Nah, ini kan panas banget. Ini kerjanya harus cepat ya. Jadi kalau dia semakin dingin, nanti dia bakal susah dibentuk. Jadi lebih baik semakin cepat semakin bagus. Nah, kalau udah seperti ini, kita pindahin dulu ke wadah. Kalau udah dipindahin wadah seperti ini, nah bagian ini paling penting ya. Di sini kalian harus aduk pakai tenaga.
seperti ini. Dan putar-putar sampai dia teksturnya halus. Nah, kalian bisa lihat teksturnya halus banget. Mochi. Kalian cari tempat yang rata, yang lumayan lebar. Terus kalian ini pakai tepung kentang atau tepung tapioka atau tepung kanji, sama aja. Nah, seperti ini. Nah, kalau mochi udah kayak gini, langsung kalian masukin ke tepungnya. Seperti ini. Nah, ini mochinya masih panas banget. Kalau kalian langsung pakai tangan, dia bakal nempel di tangan. Jadi kalian pakai tepung kentang di luarnya, kalian lumurin, terus kalian putar seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau yang buat kalian yang punya roller kayu, itu bakal lebih bagus lagi. Karena aku di sini nggak punya, aku mau pakai. Ini ada sumpit raksasa aku. Nah, pertama-tama aku mau potong dia dulu setengah. Dia nempel banget ya, jadi kerjanya harus pelan-pelan dan cepat. Segini. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau udah dibagi, pakai roller kalian yang kalian punya, kita bentuk dia bulat. Terus ya, hati-hati ya, dia nempel. Nah, kalau kayak gini dia bakal ribet. Potong aja. Ini barusan terjadi karena di sumpitnya itu nggak nempel tepung. Kayak gini. Yang lain juga. Biar tempel. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kalian punya sesuatu yang bulat seperti ini, kalian bisa gini. Sekarang potong luarnya. Seperti ini. Agak gagal deh, cuma kalian bakal punya mochi yang bulat seperti ini, yang agak gagal dikit. Nah, aku mau bikin bulat semuanya dulu. Nah, ini mochinya udah aku bulat-bulatin. Next, aku mau potong buahnya dulu. Buahnya di sini stroberinya aku nggak dapet yang bagus banget karena lagi musim corona, jadi nggak dapet yang fresh. Tapi yang segini aja udah cukup. Kita potong dulu bawahnya, bagian kepalanya. Nah, untuk jeruknya juga, jeruknya kita potong 1, 2 dari luar ya, seperti ini. Kalau bisa kalian pakai jeruk yang nggak ada bijinya ya. Jadi kalau ini nanti dibelah nggak bakal ada bijinya. Seperti ini. Nah, pertama-tama stroberinya dulu. Ini aku punya mochi. Tuh, tangan aku masih basah. Aku punya mochi. Strawberry. Pertama untuk stroberinya, kita tadi buat kacang hijau. Itu kacang hijau yang tadi kita buat, itu kita juga buat dia pipih seperti ini.
Nah kalau dari pipih seperti ini, kita masukin stroberinya satu, lalu seperti ini. Nah kalau untuk kacang hijaunya itu kalau tangan kalian lengket itu pakai solusinya pakai air. Jadi kalau tangan kalian basah itu malah lebih bagus. Tapi untuk mochinya kebalikannya, kalau kalian basah itu nggak boleh. Oke. Nah kalian bisa lihat seperti ini udah bulat. Nah kalau udah bulat seperti ini, di atas mochinya kita masukin. Kita putar dia seperti ini. Nah untuk kelebihannya kalian bisa potong pakai pisau aja seperti ini. Nah ini dia satu strawberry mochi. Kita buat next lagi. Semuanya seperti ini ya. Nah untuk jeruknya, kalau jeruknya nggak perlu dibalurin kacang hijau ya. Jadi untuk baluran kacang hijaunya ini hanya untuk strawberry aja. Oke. Nah next untuk jeruknya, ini jeruknya nggak perlu dikasih kacang hijau. Jadi untuk kan mochi langsung jeruk di atasnya. Lalu kalian pakai, kalau kalian terbiasa bikin dimsum itu dipencet-pencet seperti ini, seperti dimsum kayak gini, lalu dibikin bulat ya. Ini kerjanya pelan-pelan aja, ini emang agak susah. Aku juga ini baru buatnya 2 kali, kedua kalinya aku buat, jadi belum terlalu profesional. Untuk jeruknya ini kan berair banget, jadi kalian kerjanya pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru. Ya, ini dia strawberry mochi buatan aku. Ada 3, 4, 5, 6. Ini yang strawberry dan ini yang orange. Ya, ini dia strawberry mochi buatan aku. Untuk jeruknya kayaknya kurang rekomen ya, karena jeruk itu kan berair dia. Terus jadinya kayak karena airnya keluar, mochinya jadi basah gitu. Jadi kurang bagus. Tapi untuk stroberinya udah bagus banget. Aku mau cobain sekarang. Ini dalamnya isi kacang hijau dan mochi. Rasanya mirip banget kayak yang aku makan di Jepang, cuma stroberinya kurang manis karena stroberi di Jepang itu kan terkenal manis banget. Nah aku mau cobain jeruknya juga. Untuk rasanya sebenarnya enak-enak aja, cuma mungkin lama-lama karena airnya bakal keluar, aku nggak rekomen kalian untuk isiin jeruk. Nah, untuk kalian yang mau coba bikin ini, tips dari aku itu pertama mungkin pertama jeruknya itu nggak rekomen. Terus untuk stroberinya aku rekomen kalian untuk pilih yang paling manis, karena di sini kan yang pemanisnya cuma mochi dan kacang hijaunya. Nah, dessert ini cocok banget untuk kalian yang mau buka puasa untuk bulan Ramadan seperti ini. Cocok juga untuk dijual. Ini aku modalnya sedikit banget, cuma modal stroberi yang sekarang di pasaran cuma 12.000 sekilo. Terus jeruknya juga murah, mochinya juga pakai tepung beras, jadi
Untuk kalian yang mau coba bisnis jualan seperti ini juga aku rekomen untuk kalian. Nah, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen ya. Aku tunggu.